Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk dipimpin berdoa. Baik, selanjutnya silakan untuk menyanyikan himne pramuka. Baik, sudah. Sebelum kita memulai kegiatan, saya ingin bertanya terlebih dahulu mengenai literasi digital. Jadi, kegiatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai literasi digital. Berapa lama kalian setiap hari itu membuka medsos? Apakah ada setengah hari, 6 jam, atau bahkan 12 jam? Nah, di waktu kalian membuka medsos itu, pernahkah kalian menerima suatu berita? Nah, apakah di berita itu mengandung unsur-unsur yang tidak benar atau unsur-unsur yang salah, atau dengan kata lain berita hoax? Ya, sering mendengar ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pentingnya literasi digital di era sekarang ini. Jadi untuk literasi digital itu adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital secara cerdas, aman, bertanggung jawab, dan beretika. Jadi literasi digital itu tidak hanya berarti mampu menggunakan telepon genggam atau internet saja, tetapi juga mampu memahami informasi, memilih informasi yang benar, serta menggunakan media untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, jadi pentingnya literasi digital itu, dengan adanya literasi ini, kita tidak mudah percaya pada berita yang bohong, kemudian terhindar dari penipuan di internet, menjaga keamanan data pribadi, dan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan yang positif. Kemudian terdapat 4 pilar. Yang pertama adalah kecakapan digital. Jadi kecakapan digital itu adalah kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi digital dengan baik. Kemudian ada etika digital. Etika digital itu adalah tata krama saat menggunakan internet di media sosial. Kemudian budaya digital adalah budaya atau kemampuan menggunakan teknologi sesuai nilai-nilai budaya Indonesia. Kemudian yang terakhir ada keamanan digital, yaitu upaya melindungi diri saat menggunakan internet. Kemudian ada hoax. Hoax itu adalah informasi yang palsu yang dibuat seolah-olah benar sehingga dapat menyesatkan orang lain. Baik, setelah menerima materi itu, kita akan belajar bersama-sama menelaah atau mengidentifikasi contoh dari berita hoax. Saya berikan pernyataan. Mulai 1 Juni 2026, program makan bergizi gratis atau MBG diberikan 2 kali sehari untuk semua siswa. Nah, ini merupakan contoh dari berita hoax. Berita hoax itu adalah berita yang bohong atau tidak benar. Bisa dikenali dengan adanya sumber yang tidak jelas. Kemudian isi berita juga tidak relevan dengan apa yang terjadi. Ya. Kemudian berbeda dengan fakta. Contohnya adalah Presiden meresmikan mandatori biodiesel B50. Nah, ini merupakan berita yang fakta atau aktual. Bisa dibuktikan kebenarannya, sumbernya jelas, buktinya ada. Itu merupakan berita yang asli. Nah, itu merupakan analisis atau identifikasi mengenai berita hoax di era digital ini. Kemudian setelah menganalisis hal tersebut, diharapkan semua anggota bisa mendapatkan pemahaman mengenai apa itu literasi digital.
ya, sehingga nantinya tidak mudah tertipu atas apa yang informasi yang beredar di internet. Jadi itu adalah kegiatan kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, mari kita merefleksi apa pelajaran yang sudah kita peroleh pada pagi hari ini. Jadi kita sudah belajar mengenai literasi digital, pentingnya literasi digital, kemudian keamanan digital, dan juga berita hoax atau berita yang tidak benar. Baik, kita akan membuat satu komitmen, yaitu saya berikan contoh ya. Saya siap menjadi pramuka yang cerdas, santun, aman, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Nah, itu adalah salah satu contoh komitmen kita untuk mawas diri di era digital ini, melek dengan adanya literasi, sehingga nantinya bisa memiliki dampak yang positif terhadap kemajuan bangsa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Baik, jika sudah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.